Kalau kita ngomongin sejarah Jawa, yang langsung kepikiran pasti kerajaan-kerajaan besar kan? Kayak Majapahit atau Mataram. Tapi gimana kalau saya bilang ada satu daerah yang, ya meskipun bukan pusat kekuasaan, justru jadi penopang utama dari jalannya sejarah itu? Nah, buat jawab itu, yuk kita selami kisah Pati, jantung agraris Jawa yang mungkin selama ini tersembunyi. Seringkali buat memahami sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang bukan jadi bagian dari dirinya. Pati itu bukan kota pelabuhan yang megah, bukan juga pusat kerajaan utama. Justru sebaliknya, ini adalah cerita tentang kekuatan di balik layar. Ibaratnya tulang punggung yang menopang raksasa-raksasa sejarah Jawa biar bisa tetap berdiri kokoh. Oke, kalau bukan pusat kekuasaan, lalu apa dong identitas inti Pati? Kekuatannya yang sesungguhnya? Jawabannya sebenarnya sederhana dan mendasar banget. Semuanya itu berasal dari tanahnya. Coba deh bayangin, ada dataran subur yang terbentang di antara pegunungan Kendeng sama pesisir utara. Lokasi inilah yang bikin Pati jadi penghubung vital. Jembatan antara pedalaman yang kaya akan hasil bumi dengan pesisir yang jadi gerbang perdagangan. Fondasinya adalah pertanian, dan dari sinilah seluruh sejarahnya tumbuh. Dan identitas agraris ini tuh saking kuatnya sampai terpatri dalam mitos asal-usul namanya. Ya, seperti setiap daerah besar, Pati punya cerita kelahirannya sendiri, sebuah kisah yang akarnya kuat banget dari hasil buminya. Cerita ini asalnya bukan dari catatan kolonial atau prasasti batu loh, tapi dari Babat Pati. Anggap aja ini kayak ingatan kolektif masyarakatnya. Sebuah cerita yang diwariskan turun-temurun untuk ngejelasin siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Yuk, kita ikuti alur ceritanya. Jadi, pertama, ada seorang tokoh bernama Raden Kembang Joyo yang berhasil menyatukan daerah-daerah yang tadinya terpencar. Setelah kerja keras, dia dan rekannya Ki Dalang Soponyono istirahat. Nah, momen krusialnya itu pas mereka minum dawet. Ternyata, dawetnya dibuat dari bahan spesial, yaitu pati aren, yang kemudian mengilhami nama Pati. Sederhana, tapi simbolis banget kan? Jadi, apa sih sebenarnya pati aren itu? Gampangnya, ini adalah sari pati atau tepung yang diambil dari pohon aren. Ini bahan dasar yang umum banget dalam kuliner Jawa. Jadi, nama daerah ini secara harfiah berasal dari hasil bumi utamanya. Ini nunjukin banget betapa dalamnya akar agraris di Pati. Tentu saja para sejarawan ngelihat ini bukan sebagai asal-usul nama yang literal, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Kisah ini adalah sebuah narasi simbolis. Ini bukan tentang fakta linguistik, tapi tentang bagaimana masyarakat Pati sejak dulu memaknai identitas mereka sebagai penyatu wilayah dan sebagai penghasil kekayaan yang bersumber langsung dari tanah. Dari mitos, sekarang kita beralih ke bukti sejarah. Nah, disinilah kita bakal melihat peran utama Pati yang luar biasa konsisten, bahkan saat penguasa di sekelilingnya datang dan pergi silih berganti. Coba perhatikan pola di lini masa ini. Dari era Majapahit, Demak, Mataram, sampai masa kolonial Belanda, penguasanya ganti terus. Kerajaan datang dan pergi. Tapi peran Pati hampir nggak pernah berubah. Jadi lumbung pangan, penyedia logistik, dan penopang ekonomi bagi siapapun yang berkuasa di pusat Jawa. Coba deh pikirin, tanpa pasukan pangan dari sini, ekspansi militer kerajaan besar atau pembangunan candi-candi megah mereka rasanya mustahil terwujud. Bukti terbaik dari peran ini justru apa yang tidak kita temukan di Pati. Nggak ada candi-candi megah seperti Prambanan atau istana-istana besar. Ini seakan-akan menegaskan bahwa Pati bukanlah panggung utama, melainkan panggung belakang yang memastikan pertunjukan di panggung utama bisa terus berjalan. Peran sebagai penopang ini nggak berhenti saat era kerajaan berakhir loh. Justru saat gelombang kolonialisme datang dan dunia memasuki era modern, peran ini kembali beradaptasi. Di bawah pemerintahan Belanda, sistem pertanian Pati dimodernisasi. Tujuannya bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk menjadi mesin ekonomi kolonial yang lebih efisien. Tapi di saat yang sama, pendidikan dan ide-ide baru mulai masuk, menanamkan benih-benih kesadaran nasional. Jadi, kita bisa melihat evolusinya dengan sangat jelas. Dari yang sekedar wilayah pedalaman, Pati bertumbuh menjadi kadipaten regional yang penting, sampai akhirnya menemukan bentuknya saat ini sebagai kabupaten yang kita kenal dalam negara modern Indonesia. Setelah menelusuri perjalanan berabad-abad, kita sampai pada pertanyaan akhir. Apa warisan abadi dari semua ini? Apa jejak yang ditinggalkan oleh sang penopang sejarah ini? Sampai hari ini, DNA agraris itu masih kuat banget. Kabupaten Pati tetap menjadi salah satu lumbung pangan utama di Jawa Tengah. Sejarah panjangnya sebagai penyedia kebutuhan pokok masih hidup dalam tradisi, struktur desa, dan cara hidup masyarakatnya. Dan inilah poin krusialnya.
Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Pati mungkin nggak sering jadi berita utama dalam buku-buku sejarah, tapi ia secara konsisten menopang jalannya sejarah Jawa. Tanpa wilayah seperti Pati, kerajaan-kerajaan besar itu mungkin nggak akan pernah sebesar dan semegah yang kita kenal. Ini bikin kita berpikir ya, mungkin cerita sejarah yang sesungguhnya tidak hanya ditulis oleh para pemenang, tapi juga oleh para aktor pendukung yang diam-diam menopang panggung dunia kita. Pertanyaannya adalah, siapa lagi mereka?